warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Biodas 12. Pada kesempatan kali ini, kami mengunjungi rumah kompos yang ada di Universitas Airlangga. Yuk simak video kami. Dadah! Pernahkah kalian berpikir tentang sampah yang kita hasilkan setiap hari? Sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir bukan hanya masalah estetika, tapi juga ancaman serius bagi lingkungan kita. Bayangkan, tumpukan sampah itu bisa merusak tanah, mencemari air, dan bahkan mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya. Edukasi tentang pemilahan sampah juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi kita. Lalu, apa solusinya? Selain dari diri sendiri, institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan pengetahuan dan kesadaran lingkungan di kalangan kita. Kampus misalnya, bisa menjadi tempat yang ideal untuk memulai gerakan pengelolaan sampah. Yuk, kita ikuti perjalanan kelompok 4 saat mengunjungi rumah kompos di Universitas Airlangga, di mana kita akan melihat langsung bagaimana sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang kaya nutrisi dan bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Dengan begitu, kita tidak hanya mengurangi volume sampah, tapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Saya Ilham dari Direktorat Logistik Keamanan Ketertiban dan Lingkungan. Oh iya. Sebelumnya saya mau minta waktunya sebentar Pak untuk mewawancarai Bapak. Kalau boleh tahu Pak, kapan rumah kompos ini mulai beroperasi, Pak? Kalau yang tempat sekarang itu mulai dari Juni kemarin 2002, ya di Juni kemarin 2024. Cuma tempat yang sekarang emang tergolong baru dari tempat yang sebelumnya, kayak gitu sih. Tapi awalnya rumah kompos di UNER ini sebenarnya saya nggak tahu dari kapan karena udah ada rumah kompos ini sebelum saya kerja di UNER, kayak gitu sih. Jadi kayaknya di under 2020 udah ada rumah komposnya deh, kayak gitu sih. Seperti itu. Terus lalu bagaimana proses singkat pembuatan kompos ini ya Pak? Oke, jadi ketika semua sampah sudah dikumpulkan dari beberapa titik, terus dikumpulkan ke sini, terutama sampah organik, nantinya itu setelah dikumpulkan dipilah dulu, karena kita harus make sure si yang kita olah itu semuanya organik, karena kita nggak bisa jamin orang yang buang sampah di tempat yang udah tulisannya organik bakal benar-benar organik kayak gitu tuh. Oh, iya. Lalu setelah dipilah kita timbang, karena nanti volume timbangan itu yang menjadi patokan kita untuk menggunakan bakteri starter berapa banyak kayak gitu. Lalu setelah ditimbang kita cacah, nanti setelah dicacah nanti dimasukkan ke salah satu kompartemen atau reaktor. Nanti satu reaktor itu bisa menampung 3,5 sampai 4 ton. Dan nanti volume di masing-masing di satu kompartemen itu nanti biasanya dikasih bakteri starter dengan perbandingan 1:1:10. Bakteri starternya kita pakai E4, terus pakai molase satunya juga. Karena molase ini bahan bakarnya sih bakteri, kayak makanannya sih bakteri gitu sih. Terus 10-nya sebagai pengencer. Dan habis itu ditutup dengan terpal agar terjadi reaksi anaerobik di dalam. Gitu. Tapi reaksi anaerobik ini pasti ada side product, yaitu panas dan gas metan. Maka dari itu per minggunya nanti akan dibuka untuk rilis 2 produk itu. Kalau nggak gitu nanti akan mengganggu kualitas si cacahan tersebut kayak itu sih. Nanti di minggu keempat di terakhir itu nanti ketika karakteristiknya sudah sangat-sangat mendekati dengan tanah, itu udah bisa dipanen, kayak dia udah coklat kehitaman, dipegang udah nggak ngumpal, terus udah nggak panas dan udah nggak bau kayak gitu. Biasanya butuh waktu berapa hari, minggu atau bulan Pak? Satu cycle itu 1 bulan. Oh. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Okay. Lalu bagaimana cara kita memastikan kualitas kompos yang udah dihasilkan itu Pak? Kualitas gini, sebenarnya kompos tuh terutama organik itu semuanya tuh sama sebenarnya. Yeah. Cuma bagaimana yang diterapkan di rumah kompos manapun itu adalah bagaimana mempercepat penguraiannya saja. Jadi semuanya itu sebenarnya pasti bagus. Meskipun tadi yang saya bilang masalah gas metan yang bikin cacahannya itu asam dan rusak tuh sebenarnya bisa ditreatment, cuma emang agak lama kayak gitu sih. Dan dia tuh kalau yang di sini takarannya dia tuh bisa matang dan bagus ya ketika mendekati dengan karakteristik tanah tadi, sudah coklat kehitaman, terus udah nggak bau, udah nggak panas, dan dipegang udah nggak ngumpal kayak gitu. Lebih tanyakan? Selanjutnya, menurut Bapak hambatan dalam pembuatan kompos di rumah kompos ini bagaimana Pak? Kalau di tempat yang sekarang
kan tempat sebelum di sini kan di tempat yang parkir yang situ itu kan setiap hari itu sampah bisa masuk karena ada akses dari portal samping parkir bertingkat. Kalau di tempat yang sekarang kita nggak ada akses sampah untuk masuk tiap hari, nah gitu sih. Dan masih dibangun, mungkin bulan Januari baru bisa normal masuk tiap hari. Maka dari itu dampaknya adalah kita nggak bisa giling tiap hari, 3 hari sekali atau seminggu sekali gitu sih. Kalau kita maksain giling tiap hari bisa, tapi kita harus cari bahan organik sendiri. Mungkin hambatannya itu aja. Kalau masalah kerusakan mesin atau kurang obat dan lain-lain itu overall sama UNER sendiri udah didukung karena emang rumah pengolahan ini plastik terus maggot terus kompos itu adalah jalan UNER untuk ke SDGs kayak gitu sih. Selanjutnya kalau kan hasil kompos ini dimanfaatkan atau dijual atau dimanfaatkan untuk lingkungan kampus. Oke. Sejauh ini dimanfaatkan untuk lingkungan kampus sendiri dulu karena emang tujuannya ada rumah kompos ini gimana UNER itu bisa sustain dengan sampah yang ada dan mengurangi sampah yang dibuang keluar. Jadi UNER menghasilkan sampah, kita kelola sendiri dan kita ambil hasilnya sendiri. Tapi meskipun nanti kita bisa surplus kompos bisa sampai banyak banget, kita nggak ada indikasi untuk menjual sih mas sebenarnya. Biasanya kalau kemarin-kemarin tuh kita cantolin ke pengmas kayak gitu. Udah sekian mungkin dari kami. Makasih ya Pak atas waktunya. Sekian video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Dan